Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil codingan kelompok kami berupa codingan Naive-Bayes, KNN, dan Decision Tree. Perkenalkan, saya Salwarona Sosan Claudia dengan NIM A11 2020 12517. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Salma Marsyapinda dengan NIM A11 2020 12528. Kemudian ada teman saya. Saya Lutfia Risma dengan NIM A11 2020 12904. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan dari Naive-Bayes classification. Yang pertama di sini kami menggunakan dataset tree. Ini di sini merupakan ada kolom import. Di sini untuk mengimport modul ya, untuk Pandasnya sendiri digunakan untuk menganalisis data. Untuk trend test split ini digunakan untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Untuk label encoder ini digunakan untuk mengubah nilai menjadi numerik. Untuk Gaussian yang ini digunakan untuk mewakili model Naive-Bayes Gaussian, mewakili kelasnya. Untuk akurasi skor ini digunakan untuk menghitung skor dari data training dan data testing. Ini kita run terlebih dahulu. Nggak ada error. Lalu pada code ini digunakan untuk memanggil dataset yang ada pada sini. Ini df ini dimasukkan pada data frame. Dataset ini dimasukkan pada data frame, lalu di print, dibaca. Lalu kita run, ini merupakan datasetnya. Selanjutnya untuk data def drop hari ini di sini untuk menghapus kolom hari yang ada pada sini menggunakan codingan drop ini pada data frame, lalu di print dengan data, dicetak dengan data, dibaca oleh data, lalu kita run. Ini dapat terlihat bahwa kolom hari udah nggak ada, udah hilang, udah dihapus. Selanjutnya ini ada data.isnull.sum. Ini digunakan untuk menghitung nilai yang hilang dalam setiap kolom. Di sini ada kolom cuaca, temperatur, rutinitas, dan menggunakan jaket ini dihilangkan nilainya dulu. Lalu di sini ada ini codingan untuk memanggil kolom menggunakan jaket, lalu dibaca di sini kolom menggunakan jaket hanya yes no ini, kelas ini, terus dipanggil. Lalu untuk codingan yang ini digunakan untuk menghapus kolom menggunakan jaket dan dimasukkan pada X, kalau yang tadi dimasukkan pada Y. Lalu dibaca, di sini kolom menggunakan jaket sudah hilang seperti kolom hari. Lalu di sini ada codingan ini digunakan untuk mengubah nilai kategorikal dari data nilai kategorikal cuaca dan nilai kategorikal temperatur dan nilai kategorikal rutinitas. Di sini untuk cuaca cerah dinilai 1, cuaca mendung dinilai 0, untuk temperatur dingin dinilai 0 dan temperatur hangat dinilai 1. Dan untuk rutinitas dalam ruangan dinilai 0, di luar ruangan dinilainya 1. Lalu selanjutnya ini digunakan untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data training. Data training dan data testing. Nah, untuk data trainingnya sendiri ini menggunakan 80% dari keseluruhan data. Untuk data testingnya itu sini test size 0,2 itu 20% dari semua data. Jadi data testing 20%, data trainingnya 80%, bisa dari 20%. Lalu selanjutnya di sini ada pada bagian Naive-Bayes ini digunakan untuk menyimpan variabel model, lalu dari model yang digunakan melatih model menggunakan data pelatihan training dan data pelatihan X training dan data pelatihan Y training. Data
training. Ini buat memanggil data trainingnya. Lalu di sini ini digunakan untuk memprediksi data training dengan memunculkan hasil akurasi. Ini belum di-run. Nah, ini muncul Gaussian-nya. Terus ini untuk memunculkan akurasi dari data training di sini 100% atau 1,0. Lalu selanjutnya di sini juga sama untuk memunculkan data akurasi data testing. Di sini akurasinya hanya 0,5 dikarenakan tadi data testing yang digunakan cukup kecil dengan besar 20%. Lalu di sini hasil akhirnya untuk yang menggunakan jaket atau tidak itu jadinya tidak. Karena di sini 110 ini termasuk dari cuaca, temperatur, dan rutinitas. 1 kan cerah, lalu hangat, 1 cerah, 1 hangat, 0-nya itu di dalam ruangan. Nah, itu ini di testing dengan ini, terus jadi hasilnya no. Tidak menggunakan jaket. Baik, selanjutnya akan menjelaskan codingan dari KNN. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma KNN, di mana kami menggunakan dataset yang sama dengan algoritma naive Bayes. Di sini kita mengimport pandas yang dialiskan sebagai PD, yang digunakan untuk menganalisis data. Kemudian kita mengimport KN-Neckboard classifier yang diambil dari sclaren.neckboard. KN-Neckboard classifier ini merupakan kelas yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma KNN. Kemudian kita mengimport label encoder yang diambil dari sclaren.preprocessing. Label encoder ini digunakan untuk mengubah variabel kategorikal menjadi bilangan bulat. Kemudian ada import train test field yang diambil dari sclaren.model selection yang digunakan untuk membagi antara data training dan data testing. Kemudian kita coba running terlebih dahulu. Tidak ada error. Kemudian kita lanjut ke code berikutnya. Di sini code berikut akan memanggil dataset. Kemudian akan dicetak. Kita print. Nah, berikut merupakan datasetnya. Nah, lanjut. Di sini ada data untuk menghapus hari. Kita running. Nah, berikut ada cuaca, temperatur, rutinitas, menggunakan jaket, yes, no. Ada cuaca cerah, berawan, dingin, dalam ruangan, hangat, berikut. Nah, kemudian di sini akan kita hapus yang menggunakan jaket. Berikut merupakan data untuk menggunakan jaket. Datanya yes, no, yes, no, yes, no. Data berikut yang akan nantinya kita hapus. Kemudian kita akan menghapus menggunakan jaket ini, di mana yang kita hapus data ini, yang awalnya datanya seperti ini. Jadi yang telah kita hapus, jadinya seperti ini. Jadinya ada cuma cuaca, temperatur, dan rutinitas. Nah, kemudian kita running. Nah, di sini ada cuaca, temperatur, dan rutinitas. Di mana pada cuaca cerah menghasilkan 1 atau yes, berawan no. Kemudian yang dingin adalah no, yang hangat adalah yes, kemudian dalam ruangan adalah no, luar ruangan adalah yes. Kemudian di sini ada pembagian data testing dan data training. Test size-nya untuk data testing adalah 20% dan data
training adalah 80%. Coba kita running. Tidak ada error. Kemudian di sini ada model KNX board. Di sini kita running coba. Nah, berikut merupakan algoritma yang kita gunakan, yaitu KNX board classifier. Kemudian di sini ada akurasi. Kita membagi akurasi yaitu data training dan data testing. Kemudian di sini kita dapat mencetak berapa akurasi data training dan berapa akurasi dari data testing. Nah, data trainingnya memiliki akurasi 1 dan data testingnya memiliki akurasi setengah atau 0,5. Kemudian ada prediksi, di mana dari data 1, 1, dan 0 dapat diprediksi memiliki prediksi value no dari data menggunakan jaket, karena di sini ada data 1 menggunakan cuacanya adalah cerah, kemudian temperaturnya dingin dan temperaturnya hangat maksudnya, dan yang 0 ini di dalam ruangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa prediksi dari data tersebut merupakan no atau tidak memakai jaket. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan menjelaskan algoritma decision tree. Saya izin stop sharing. Baik, di sini saya izin share screen untuk menjelaskan bagian decision tree. Nah, untuk dataset decision tree itu sama dengan dataset KNN dan naive Bayes. Nah, untuk pertama itu menuliskan import panda, import numpy, import match, dan form scalar dan form scalar processing dan model selection, yang dimana import itu untuk mengimport modul yang diperlukan untuk bekerja dengan data, melakukan encoding label, membagi data menjadi data latih dan data uji, juga menghitung akurasinya nanti. Nah, lalu tahap pertama itu menuliskan def entropy, yang dimana digunakan fungsi entropy itu menghitung entropy dari data pada atribut targetnya. Nah, pada baris pertama itu menghitung jumlah instansi di dalam stat kelas pada atribut target menggunakan metode value ini. Nah, value counts. Nah, kemudian variabel totalnya menyimpan jumlah total instansi dalam data. Yang selanjutnya juga dalam lovernya itu fungsinya itu menghitung proporsi setiap kelas dan juga menghitung proporsi tersebut untuk menghitung entropi berdasarkan formula entropinya. Jadi nanti akhirnya nilai entropi dikembalikan sebagai hasil dari fungsi tersebut. Nah, itu selanjutnya ada def information gain. Nah, fungsi information gain ini itu untuk menghitung gain informasi yang diperoleh dengan membagi datanya itu berdasarkan atribut pemisahnya. Nah, pada baris pertamanya itu fungsi memanggilkan fungsi entropinya itu menghitung entropi sebelum pembagian. Lalu selanjutnya juga menghitung proporsi setiap subsetnya. Dan juga menghitung proporsi tersebut untuk menghitung entropi setelah pembagian menggunakan fungsi entropi. Dan yang terakhirnya, fungsi menghitung gain informasi itu sebagai selisih antara entropi sebelum dan setelah pembagiannya. Nah, selanjutnya itu ada def cost based attribute, yang dimana fungsi tersebut memilih atribut pemisah terbaik berdasarkan gain information yang tertinggi tadi. Nah, di dalam log4-nya itu untuk menghitung gain informasi setiap atribut pada datanya, dan jika gain informasi tersebut lebih besar dari base gain-nya yang sebelumnya disimpan, maka atribut dan gain informasi terbaik akan diperbarui. Nah, akhirnya fungsi mengembalikan atribut pemisahnya itu terbaik. Nah, di sini juga ada def get sub data. Nah, fungsinya itu untuk mengembalikan subset data yang hanya berisi instansi dengan nilai tertentu pada atribut pemisahnya.
Nah, pada baris pertama itu menggunakan kondisi data split attribute seperti ini. Nah, lalu value untuk memilih instansi dengan nilai yang sesuai pada itu atribut pemisahnya. Nah, selanjutnya fungsi membuat salinan dari subset data dan menghapus atribut pemisah dari subset menggunakan drop pada ini ya. Nah, lalu akhirnya itu fungsi itu mengembalikan subset data. Selanjutnya ada dev decision tree. Nah, fungsi tersebut itu untuk membangun pohon keputusan rekursif berdasarkan algoritma ID3. Lalu ada dev predict. Nah, dev predict itu untuk melakukan prediksi berdasarkan model pohon keputusan. Nah, di sini ada input datasetnya ditampilkan seperti ini. Lalu selanjutnya ada drop Harry yang dimana kolom Harry-nya itu dihapus dalam data frame dataset tersebut. Nah, lalu selanjutnya Y sama dengan data menyenangkan singkat itu tersimpan dalam variabel Y atributnya itu. Nah, di sini juga X data drop itu juga menyimpan dalam variabel X. Nah, di sini lalu ada label encoder. Label encodernya itu untuk mengubah nilai-nilai atributnya prediktor yang bersifat kategorikal menjadi nilai-nilai numerik. Jadi ini membantu dalam model decision tree yang memerlukan input numerik. Misal dengan cuaca. Cuaca 1 itu berarti cerah. Cuaca 0 berarti itu berawan. Lalu temperatur 0 yaitu dingin. Lalu temperatur 1 itu hangat. Lalu juga rutinitas yang 0 dalam ruangan dan rutinitas 1 itu di luar ruangan. Seperti itu. Nah, lalu ada extract. Nah, itu selanjutnya itu data itu membagi data menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi train dari modul escalon itu, yang dimana data terdiri dari 80% data asli, sedangkan data uji terdiri dari 20% data asli. Nah, untuk nilai random step 42 itu digunakan untuk memastikan hasil yang konsisten pada step eksekusi program. Selanjutnya ada decision tree pada baris ke-19 itu. Nah, itu data latih itu yang telah digabungkan dan pembangunan keputusannya. Atribut menggunakan jaketnya itu diberikan sebagai argumen target call dalam fungsi push decision tree-nya. Selanjutnya itu ada predicted trend. Nah, predicted trend itu untuk sampel data frame baru new data itu dibuat dengan menggunakan baris yang sesuai dari data latihnya itu. Nah, lalu prediksi itu dilakukan dengan memanggil fungsi predict pada mode decision tree. Nah, predik tersebut kemudian ditambahkan ke dalam daftar predicted trend. Selanjutnya itu ada predicted test. Nah, untuk sampel data frame itu menggunakan baris yang sesuai dari data latih. Nah, prediksi tersebut untuk memanggil fungsi predict pada mode decision tree-nya. Lalu ada akurasi trend dan akurasi test. Nah, akurasi itu baris itu tuh melakukan prediksi untuk setiap sampel dan data dalam data ujinya. Dan cara kerjanya itu mirip yang dijelaskan tadi di atas, tetapi menggunakan data uji test dan daftar predict testnya itu untuk menyimpan prediksi. Coba dijalankan. Nah, di sini ditampilkan itu. Nah, baris ini menghitung akurasi untuk data latih dan data ujinya. Nah, untuk menghasilkan ini, di sini didapatkan akurasi trainingnya itu 100 dan juga akurasi testingnya itu 50. Sekian penjelasan dari decision tree-nya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Salwa.